Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Continuing Professional Development dari Komite CPI Perhapi, di mana pada acara ini kita rutin ya setiap 1 bulan sekali, biasanya pada hari Jumat, kita mengadakan acara CVD dengan mengundang para narasumber yang sudah expert di bidangnya masing-masing ya, yang berkaitan dengan industri pertambangan. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber kita, yaitu Bapak Juju Juanda dan Pak Stefanus Jagad. Beliau berdua akan menyampaikan presentasi dengan judul Drilling and Blasting, Cost or Investment ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan drilling and blasting ini adalah salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam kegiatan operasional tambang ya, baik itu tambang terbuka maupun tambang bawah tanah atau tambang dalam ya, terutama untuk tambang hard rock, walaupun banyak juga tambang dengan batuan sedimen yang memerlukan kegiatan drill and blasting pada kegiatan operasional tambangnya. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan dari Pak Juju dan Pak Jagad, saya terlebih dahulu akan menyampaikan resume singkat beliau berdua. Yang pertama Pak Juju Juanda. Pak Juju Juanda adalah alumni S1 Teknik Pertambangan ITB, angkatan 1996. Kemudian beliau melanjutkan S2 di MBA di IPMI tahun 2017. Beliau ini dari awal sampai sekarang memang berkarir banyak di drill and blast ya. Jadi beliau tahun 2001 sampai 2003 itu field supervisor di Nobel Indonesia. Kemudian 2000 sampai 2006 Pak Juju adalah section head drill and blast di PT Pama. Kemudian 2006 sampai 2009 di Scientific Mining and Construction. Dan dari 2009 sampai saat ini beliau di PT DNX Indonesia dan dengan jabatan saat ini yaitu Marketing and Business Manager. Kemudian Pak Juju Juanda juga Ketua Working Group Drill and Blast Perhapi dan juga Presiden dari Indonesia Blasting Engineer Society atau perkumpulan engineer blasting di Indonesia ya. Jadi kita lihat dari resume beliau, memang beliau banyak di drill and blast, jadi sudah tahulah seluk-beluk mengenai drill and blast. Jadi jika bapak-bapak dan ibu nanti ada yang mau diskusikan mengenai drill and blast dengan Pak Juju, silakan disampaikan di sesi tanya jawab nanti. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Pak Stefanus Jagad. Pak Jagad ini juga alumni Teknik Pertambangan ITB angkatan tahun 2010. Dan dari 2016 sampai saat ini beliau di PT DNX Indonesia juga di Technical Service. Seperti biasa, acara CPD kita akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Dimulai dengan paparan dari narasumber sekitar 1 jam, kemudian kita akan lanjutkan dengan session tanya jawab. Acara ini kita siarkan via Zoom. Saat ini kita masih ada kendala teknis untuk streaming via YouTube, tapi sedang kami usahakan agar bisa streaming via YouTube channelnya Komite CPI Perhapi. Nah, untuk para peserta apabila ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat ya, di chat itu bisa disampaikan nanti pertanyaannya dari para peserta. Kemudian apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber, nanti bisa juga raise hand. Nah, kami juga mengingatkan kepada para peserta untuk ketertiban dan kenyamanan kita bersama. Kami harap para peserta dapat menonaktifkan audionya. Baik, untuk menyingkat waktu kepada Pak Juju dan Pak Jagad, kami persilakan untuk memulai paparannya. Silakan Pak
ini. Baik, terima kasih Pak Nana. Sebentar. Sudah lihat screen saya, Pak? Sudah, Pak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada CPD Perhapi, yaitu Pak Nana Sumarna ya, yang telah memberikan kesempatan kepada DNX untuk sharing pada sesi CPD pada bulan ini ya. Jadi topik yang kami bawakan adalah drilling and blasting, cost or investment. Sebetulnya banyak sekali topik yang lebih spesifik atau lebih teknikal yang bisa kita bahas, namun kami memutuskan untuk memilih topik tersebut untuk mengajak kepada semua stakeholder di dalam dunia pertambangan atau khususnya di dunia DMLAS sebagai suatu titik-titik ya, karena ada dua pilihan, cost or investment dalam kegiatan penambangan yang pada akhirnya dapat menaikkan value dari suatu tambang yang di dalamnya ada kegiatan peledakan. Jadi nanti saya akan sampaikan presentasi terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Stefanus Jagat. Jadi sebagai perkenalan, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum mengenal mengenai Dyno Nobel atau DNX. Jadi sebetulnya ini entity yang kurang lebih sama. Jadi untuk Dyno Nobel itu lebih ke global, dan untuk di Indonesia kita menggunakan entity DNX. Baik, ini adalah foto dari Alfred Nobel. Jadi sejarah peledakan tidak terlepas dari tokoh yang satu ini. Jadi sejarah Dyno Nobel sendiri dimulai dari abad ke-19, tepatnya tahun 1865, yaitu dengan seorang penemu dari Swedia yang bernama Alfred Nobel. Jadi seperti kita ketahui, penemuan mengenai dinamit itu telah mengubah sejarah dan juga teknologi di dalam pertambangan. Jadi kalau kita lihat banyak sekali sebelum adanya dinamit, banyak sekali insiden yang melibatkan bahan peledak yang berbahaya dan tidak stabil. Jadi dengan adanya penemuan dari Alfred Nobel ini, dunia pertambangan umumnya atau peledakan khususnya itu berubah secara signifikan. Dan bagi Dyno Nobel, warisan mengenai standar safety merupakan suatu legacy atau warisan yang harus kita pertahankan sampai saat ini di dunia peledakan. Nah, ini adalah holding company kami, yaitu IPL, yang merupakan salah satu dari top 100 di bursa efek di Australia. Jadi untuk Dyno Nobel sendiri merupakan nomor 1 di Amerika dan nomor 2 di Australia. Kita juga memiliki banyak pabrik AN dan juga kita memiliki banyak produk lain. Jadi hampir semua produk lain yang berhubungan dengan eksplosif kita memiliki. Nah, ini merupakan ketersediaan dari Dyno dan IPL secara global. Jadi kami ada di beberapa benua dan juga beberapa negara ya. Untuk di Indonesia sendiri kita tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Baik, ini merupakan agenda yang akan kami bawakan, saya dan Saudara Jagat.
yaitu introduction, sudah dilaksanakan ya. Terus saya akan menyampaikan latar belakang, terus kita memasuki kepada topik D16, cost or investment, terus juga mengenai drilling matters. Karena drilling tidak kalah penting dari blasting. Terus nanti Saudara Jagat akan menyampaikan mengenai blasting technical, dan juga nanti akan ada sedikit kesimpulan. Jadi latar belakangnya terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama benchmarking, terus evolution of explosive, dan evolution of drilling. Baik, kita memasuki ke benchmarking. Jadi tadi Bapak Nana sudah menyampaikan mengenai pendidikan formal saya, dan saya juga ingin menyampaikan mengenai pendidikan yang informal, yaitu pengalaman yang sangat berharga, yaitu pada saat saya bekerja di Dyno Nobel dan PAMA KPC. Jadi saya sangat beruntung pada saat saya lulus kuliah, saya langsung ditempatkan di tambang KPC, di mana gambaran mengenai good mining practice, yang di dalamnya good drilling dan blasting practice itu sangat nyata. Jadi standarnya itu udah sangat baik, karena setelah dibuat standar sejak zaman Rio Tinto dahulu ya. Jadi kita benar-benar belajar bagaimana untuk membuat suatu kegiatan drilling dan blasting itu yang baik dan benar. Jadi berkaitan dengan judul presentasi saya, yaitu drilling dan blasting, cost or investment. Jadi tidak berlebihan jika saya secara pribadi khususnya menyampaikan bahwa KPC telah membuat drilling dan blasting sebagai suatu investment dengan pengelolaan yang baik. Jadi bisa dilihat dari kegiatan drilling dan blasting yang sangat kasat mata, dimulai dari perencanaan, terus persiapan lokasi, dan juga proses peledakan. Sehingga membuat kegiatan pemboran dan peledakan menjadi sangat aman, efektif, dan efisien. Baik, saudara, ini merupakan gambaran mengenai evolusi dari suatu teknologi. Jadi dari tahun ke tahun pasti ada sesuatu yang baru yang dikeluarkan oleh provider dari teknologi. Misalnya handphone, televisi, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat seperti handphone dari tahun 81 masih segede bata, sampai sekarang handphonenya sudah kecil dan sudah generasi 5G. TV juga dulu TV-nya kecil tapi tabung, sangat gendut ya. Sekarang TV-nya sangat tipis. Tapi orangnya yang dulu kurus sekarang malah gemuk. Jadi kebalikan dengan televisi. Nah, dari sisi eksplosif sendiri juga mengalami suatu perkembangan. Jadi teknologi bahan peledak juga mengalami suatu evolusi. Saya akan bagi menjadi dua besar, yaitu bulk explosive dan juga initiation system. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai teknologi yang telah tersedia di dalam dunia peledakan. Jadi dimulai dari ANFO sejak tahun 1950, terus water gel tahun 60, heavy ANFO tahun 80, terus emulsion yang murah tahun 2006, terus differential energy tahun 2010, dan differential energy generasi kedua tahun 2020. Jadi sebagai praktisi peledakan, kami senantiasa menyampaikan mengenai perkembangan teknologi sesuai dengan masanya. Jadi seperti tahun 90-an, emulsion blend dan heavy ANFO menjadi pilihan terbaik. Karena pada saat itu harga untuk membuat emulsion sangat mahal, sehingga kurang kompetitif dibandingkan dengan
ANFO dan Blend Emerson. Tetapi tahun 2006 pada saat kita bisa membuat Emerson dengan COGS yang lebih kompetitif, maka kita tawarkan dan kita encourage kepada mine contractor dan mine owner untuk menggunakan full emulsion. Nah, sekarang dampaknya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat bahwa di beberapa tambang, terutama tambang yang besar, sudah menggunakan full emulsion atau single product. Nah, di tahun 2010 ada lagi teknologi differential energy yang ditemukan di mana efisiensi energi atau workable energi dari AN dapat dimaksimalkan. Jadi untuk ANFO, energi yang berubah dari AN menjadi energi adalah 44%. Jadi efisiensinya sangat rendah. Sedangkan di produk Delta I, efisiensinya itu mencapai 73%, jadi hampir dua kali lipat. Jadi fenomena ini seperti lampu bohlam atau lampu pijar dan lampu LED, di mana lampu LED dengan watt yang lebih kecil tetapi menghasilkan terang yang lebih. Sedangkan lampu pijar sebagian energinya habis untuk panas, energi panas. Baik, ini merupakan pergerakan dari amoniak indeks. Mungkin Bapak Ibu yang bergerak di dunia peledakan atau di pertambangan mulai ngeh bahwa terjadi kenaikan AN. Jadi hal ini didrive dari kenaikan harga amonia. Jadi bisa kita lihat bahwa walaupun harga batu bara naik ya, yang signifikan, ternyata diikuti oleh harga amoniak yang signifikan juga, di mana harganya kalau kita lihat 5 tahun ke belakang memecahkan rekor. Jadi bahan peledak yang memiliki konten AN yang tinggi itu akan terasa sekali terkena imbas dari kenaikan harga amoniak tersebut, harga AN tersebut. Nah, kita memiliki produk dengan harga kandungan AN yang lebih rendah. Dan ini pun dan ada juga inisiatif untuk mengganti sebagian AN dengan bahan yang lebih ekonomis, namun dengan energi yang masih acceptable, jadi masih baik. Jadi dengan adanya produk yang memiliki konten AN yang lebih rendah, dengan adanya fenomena seperti sekarang ini, maka itu akan membantu untuk memanage supaya cost blasting menjadi tetap ekonomis. Jadi selisih AN konten akan sangat terasa pada saat ini, di mana harga AN sedang tinggi-tingginya. Nah, ini merupakan evolusi dari initiation system. Mungkin lebih lebih familiar kalau saya bicara mengenai detonator. Jadi dimulai dari safety fuse tahun 1830 zaman koboi, terus electric detonator, terus non electric detonator tahun 80, tahun 2000 sudah marak dengan electronic detonator, dan sekarang sudah menggunakan wireless detonator. Jadi saat ini yang paling populer adalah nonel. Namun, saudara-saudara, electric detonator masih juga banyak digunakan, terutama di quarry sebagai inisiasi, dan atau juga digunakan sebagai inisiasi pada peledakan nonel. Jika kita lihat contohnya, Pak Juju, mohon maaf, suaranya termut sepertinya Pak Juju. Ya, oke, sudah, oke. Oke, jika kita lihat lebih cermat, contohnya electric detonator, itu memiliki delay yang terbatas dan juga safety factor yang rendah, karena sangat peka terhadap arus, baik arus statis maupun arus liar, dan apalagi petir.
Jadi contohnya beberapa tahun yang lalu terjadi peledakan dini akibat adanya petir pada saat lokasi blasting menggunakan inisiasi elektrik. Jadi lokasi tersebut sebetulnya menggunakan non-L, tetapi untuk inisiasi menggunakan elektrik. Dan pada saat mau blasting, ada petir, dan ternyata petir tersebut menginisiasi lokasi tersebut. Untungnya, lokasi tersebut dalam proses persiapan peledakan, dan orang-orang sudah pindahkan ke lokasi yang aman, sehingga tidak ada korban jiwa. Namun sejak saat itu penggunaan elektrik detonator dilarang di tambang tersebut karena memiliki potensi yang bahaya. Jadi kalau kita lihat, mungkin elektrik detonator ini merupakan saving. Tapi apakah nilai saving tersebut worth it atau layak jika dibandingkan dengan safety factor yang rendah? Jadi orang barat ada istilah master of sense but stupid on dollar. Jadi kita pintar dalam menghemat uang-uang yang kecil, tetapi kita kehilangan opportunity atau value dari nilai yang besar. Dan peledakan memerlukan keakuratan yang tinggi dan aman. Jadi kalau faktor tersebut tidak terpenuhi, maka peledakan tersebut hanyalah buang-buang waktu saja. Nah ini contoh evolusi di dalam drilling. Sebetulnya saya ingin membuat lebih detail, cuma saya belum mendapatkan slide yang lengkap ya. Namun ini yang ada di market saat ini, bagaimana drilling saat ini sudah menggunakan teknologi GPS, sudah otomisasi, terus paperless, sehingga operator tersebut semua report sudah secara online. Jadi ini adalah merupakan suatu perkembangan atau digitalisasi di dalam dunia drilling. Jadi dunia drilling juga mengalami suatu evolusi atau perkembangan yang cukup signifikan. Nah ini contoh adalah inisiatif remote firing. Jadi tadi saya sudah sampaikan bagaimana zaman dulu masih menggunakan elektrik atau menggunakan lil. Nah, sejak 5-6 tahun yang lalu, kami telah menggunakan remote firing untuk inisiasi peledakan. Jadi, udah menggunakan sistem wireless. Jadi, yang tadinya elektrik dan lil, cost-nya itu lebih efisien dengan menggunakan remote firing. Dan ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan, yaitu dari sisi safety, karena pengamanannya berlapis, dan ada kunci atau key yang hanya dipegang oleh shot fire. Terus proses blasting juga sangat cepat, karena delay pada suatu pertambangan adalah suatu hal yang sangat dihindari. Terus mengurangi sampah dari gulungan lil ataupun gulungan kabel, dan juga lebih aman karena tidak ada interaksi atau orang pada saat membentangkan kabel atau lil atau menggulung kabel atau lil. Jadi inisiatif seperti ini merupakan suatu hal yang selalu kita promote kepada customer atau calon customer untuk mau melihat hal-hal lain dan tidak stuck di kondisi yang ada saat ini. Oke, kita masuk kepada topik utama yang kita bahas, yaitu drill and blast, cost or investment. Jadi menurut pengalaman kami ada dua driver dalam merunning suatu operasi pertambangan, yaitu cost driving, atau investment driving. Jadi kalau kita lihat, orang yang senantiasa menggunakan cost driving, itu selalu membuat cost itu sekecil-kecilnya. Terus selalu berorientasi kepada harga. Jadi kalau harganya miring sedikit, tanpa melihat lebih jauh, dia langsung memutuskan, oh ini lebih bagus. Terus sangat close-minded, nggak bisa menerima masukan, dan juga segmented. Jadi masing-masing departemen hanya fokus kepada departemennya sendiri. Mereka tidak melihat
pengaruhnya kepada departemen yang lain. Padahal kalau kita fokus kepada investment mindset atau investment driving, kita selalu mengharapkan gain atau goal, terus selalu melihat profit oriented. Dan kalau kita investasi, pasti kita akan membuat suatu strategi atau rencana. Dan juga kita melakukan pembelajaran, training, atau benchmarking ke tempat yang sudah berhasil, dan sangat terbuka atas masukan atau teknologi yang baru, dan selalu melihat sesuatu dengan big picture. Jadi seperti misalnya sebelumnya electric detonator dengan remote firing, mungkin orang yang melihat orientasinya harga, electric detonator mungkin cuma $2. Udah stop sampai di situ. Dia tidak melihat proses-proses atau benefit lainnya yang mempengaruhi pertambangan tersebut. Jadi Warren Buffett pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah invest kepada sesuatu yang dia tidak mengerti atau tidak kuasai. Jadi kesempatan ini juga yang kami selalu gunakan untuk memotivasi, untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara atau stakeholder di dunia pertambangan umumnya dan dunia drilling blasting, supaya mau melihat sesuatu lebih mendalam. Karena saudara-saudara untuk cost driving, itu pengurangan biaya itu sangat terbatas. Tetapi kalau kita orientasinya untuk peningkatan revenue atau profit, itu dagingnya lebih banyak gitu. Jadi sangat banyak opportunity yang bisa kita dapatkan. Misalnya peningkatan productivity, peningkatan recovery, dan juga proses-proses hilir lainnya, terutama pada tambang biji atau tambang ore ya, di mana proses pengolahan berikutnya ada. Nah, ini merupakan tantangan terbesar, yaitu merubah paradigma yang sebelumnya cost oriented menjadi profit oriented. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan, kami selalu melakukan effort untuk melakukan edukasi setiap ada kesempatan kepada customer, calon customer, dan bahkan kepada mahasiswa kami melakukan Ghost to Campus perihal good drilling dan blasting practice melalui training, conference, pameran, dan lain-lain. Kami juga mendorong kepada semua stakeholder untuk selalu profit oriented dari sebelumnya cost oriented. Jadi cost juga perlu tetap di-manage, bukan berarti kalau kita investasi cost-nya asal-asalan, tidak ada batasnya, tetapi pada prinsipnya kita bagaimana mendapatkan profit atau value yang lebih besar. Jadi seperti ilustrasi di atas, kita sering terlalu sibuk dalam pekerjaan rutin, sehingga lupa untuk berinovasi dan berimprovisasi. Dan ujung-ujungnya lupa untuk mengakuisisi teknologi atau metode yang baru. Nah, apa sih tujuan tambang itu? Mungkin saudara udah pada paham ya bagaimana sih tujuan tambang itu, yaitu memaksimalkan nilai dari sumber daya mineral atau batu bara untuk tambang batu bara. Terus juga memaksimalkan nilai investasi dari pemegang saham dan juga menjaga standar keselamatan supaya tetap tinggi dan meminimalkan gangguan sosial. Terus bagaimana mencapai hal tersebut? Yaitu mengidentifikasi biji atau deposit mineral atau lapisan batu bara, diberaikan dan dipisahkan logam atau mineral berharga atau lapisan batu bara dari pengotor dengan proses yang aman dan ramah lingkungan. Nah, untuk proses pemberaian batuan ada beberapa cara, baik melalui drilling blasting, continuous mining, ripping atau dosing, rock breaker, dan lain-lain. Nah, drilling blasting adalah langkah pertama dalam proses pemberaian dan pemisahan. Oleh karena itu, berdampak pada efisiensi proses hilir berikutnya.
Dan saudara, blasting merupakan metode pemberaian yang paling efektif jika dilakukan dengan benar. Jadi kalau kita hitung, pemberaian yang lain misalnya dengan ripping itu cost-nya bisa 4-5 kali lipat dari blasting. Jadi sudah pasti drilling dan blasting adalah metode yang paling efisien untuk proses pemberaian. Nah, ini adalah suatu tabel, yaitu tabel blast optimisasi. Ini yang diajarkan sebelumnya, dan kita sebut sekarang tradisional blasting optimisasi. Karena sebetulnya tabel ini masih berlaku, tetapi berlaku jika operasi tambang tersebut tujuannya hanyalah memisahkan material dari in situ ke tempat yang lain. Dan tambang tersebut tidak memperhitungkan revenue atau nilai akhir dari produk akhir. Tetapi misalnya tambang, terutama tambang biji, itu memerlukan suatu metode yang lebih advance lagi, karena proses hilirnya itu cost-nya lebih tinggi. Jadi misalnya cost drilling dan blasting-nya rendah, tetapi cost crusher atau grinding-nya tinggi, secara total mining cost-nya tidak tercapai. Dan mungkin recovery dari mineral berharganya sangat rendah. Jadi untuk tambang-tambang yang ada pengaruh dari nilai final product, itu sangat signifikan. Nah, mengapa tambang melakukan blast optimisasi secara tradisional? Jadi masih fokusnya terhadap metode yang tradisional. Karena blasting itu hanya memiliki anggaran tertentu, dan para engineer berusaha mengurangi biaya tanpa mempengaruhi biaya produksi dan penambangan. Terus yang kedua, pelaku tambang tersebut fokus pada kuantitas daripada kualitas. Nah, ini yang menarik, poin ketiga, tidak adanya insentif untuk meningkatkan efisiensi atau nilai tambah secara keseluruhan. Jadi tidak ada reward atau bonus jika suatu metode blasting tersebut berhasil. Dan orientasi tambang tersebut hanyalah pada biaya dan tidak pada keuntungan atau revenue. Nah, saudara, blasting itu mempengaruhi hampir semua aspek pada suatu pertambangan, dari safety, terus load, pengangkutan dan penggalian, crusher kalau tambang biji, terus mill throughput, terus dilusi, recovery, dan lain-lain. Jadi ini mempengaruhi banyak sekali hal, dan ujung-ujungnya adalah berpengaruh terhadap cost dan revenue. Jadi blasting sangat signifikan pengaruhnya dalam dunia peledakan. Nah, ini merupakan blast optimisasi, yaitu dengan perubahan paradigma. Jadi proses optimisasi harus memperhitungkan semua proses dari hulu sampai hilir. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengetahui hubungan atau interaksi antara proses yang berbeda dengan rantai nilai atau value chain. Terus yang kedua, identifikasi peluang-peluang untuk menggunakan hasil blasting sebagai pengungkit untuk meningkatkan efisiensi semua proses. Jadi gunakan blasting sebagai suatu variabel, nah variabelnya dirubah-rubah. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap overall proses. Dan yang paling penting juga adalah menerapkan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan nilai keseluruhan dari proses pendambangan tersebut. Nah, ini beberapa optimisasi, kesempatan untuk optimisasi ya. Jadi kita bisa memperbaiki lemparannya, terus cycle time-nya, terus productivity, peningkatan productivity, terus mengurangi
kerusakan, misalnya backbreak, terus mengurangi atau menghilangkan dari batu bara yang terbuang, terus recovery yang lebih baik, terus juga mengurangi untuk blasting di batu bara ya, coal fines yang menjadi debu, terus memanage supaya lingkungan juga lebih ramah, dan juga meningkatkan mine life. Misalnya dengan final slope yang lebih tegak, nah itu bisa dengan blasting yang aman, itu bisa tercapai, yaitu dengan kontrol blasting. Beberapa contoh inisiatifnya adalah dengan bantuan GPS, otomisasi dalam drilling dan blasting, terus blasting drilling yang miring, elektronik detonator, terus menggunakan produk khusus, terus timblast, mine to mill, dan lain. Jadi banyak sekali inisiatif atau metode teknologi yang ditawarkan oleh vendor-vendor blasting. Jadi kalau kita mau membuka mata kita, kita bisa melihat dan menggunakan yang lebih efisien. Baik, ini drilling lives matter ya. Jadi saudara, kesuksesan suatu blasting itu 50%-nya dipengaruhi oleh drilling. Jadi kalau kita bagi kegiatan drilling dan blasting ke dalam dua kegiatan yang berbeda, yaitu drilling saja dan blasting saja. Nah, untuk blasting, kita dengan mudah melakukan pengukuran hasil peledakan. Dan alat dan software untuk mengukur peledakan juga sudah tersedia dan banyak sekali ya di pasaran. Nah, bagaimana dengan drilling? Padahal kalau kita lihat, drilling tersebut menyumbang 50% dari kesuksesan suatu kegiatan blasting. Nah, pernahkah dilakukan audit drilling? Nah, sebetulnya kalau kita meluangkan waktu untuk melakukan audit drilling, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita improve. Jadi kalau drillingnya tidak benar, ke belakangnya itu akan sulit untuk mendapatkan blasting yang baik. Kalaupun blastingnya bagus, itu bisa jadi dengan cost yang lebih tinggi. Jadi di sini saya senantiasa menyampaikan, jadi supaya semua stakeholder di drilling dan blasting, supaya melihat hal-hal dari sisi drilling juga, supaya kita bisa mencapai atau menyediakan lubang yang berkualitas. Jadi lubang yang berkualitas itu adalah lubang yang dibor pada posisi yang tepat, dibor pada sudut yang tepat, dibor dengan kedalaman yang tepat, dan diameter lubang yang tepat. Jadi contohnya, pernahkah saudara mengukur diameter lubang? Yakinkah bahwa lubang yang dibor itu benar-benar misalnya 77/8 inch atau 200 mm ya? Atau ternyata lubang yang dihasilkan lebih besar? Nanti kita akan lihat pengaruhnya ya. Jadi hasil blasting yang baik itu diawali oleh lubang yang berkualitas, seperti yang disampaikan tadi. Dan lubang yang berkualitas diawali oleh pemboran yang baik, dan pemboran yang baik diawali oleh persiapan yang baik. Jadi prosesnya itu harus dimulai dari persiapan yang baik, pemboran yang baik, lalu mendapatkan lubang yang berkualitas, dan kalau lubangnya sudah berkualitas, sangat mudah untuk mencapai blasting yang baik. Nah, ini adalah beberapa pengaruh dari kesalahan-kesalahan pemboran. Jadi efeknya itu bermacam-macam dan sangat banyak ya, dari sisi fly rock, oversize, terus harus dilakukan secondary blasting, dan terjadi underbreak. Dan kalaupun terjadi suatu undulating, itu tidak terlepas dari kegiatan drilling juga.
Nah, ini adalah contoh-contoh kesalahan yang terjadi pada kegiatan drilling ya. Jadi misalnya satu, posisi titiknya salah, tidak akurat. Terus yang kedua, kemiringannya yang salah. Ini untuk lubang yang miring ya. Dan walaupun lubang yang tegak lurus, kalau jacknya tidak digunakan dengan benar, akan terjadi kemiringan yang tidak tepat. Terus adanya pembelokan karena beda kekerasan batuan, terus adanya kedalaman lubang yang keliru, dan juga untuk beberapa material, misalnya pasiran, akan terjadi lubang yang hilang atau kolaps. Jadi kesalahan drilling mempengaruhi proses operasi selanjutnya. Jadi pada saat drilling sendiri bisa mengurangi umur aksesoris, terus untuk blasting, potensi turunnya performance bahan peledak bisa terjadi karena deflagrasi atau depressing, juga terjadinya fly rock pada saat pemboran miring di mana free phase-nya terlalu tipis. Terus pengaruh drilling yang salah terhadap loading dan hauling, itu kondisi front menjadi buruk dan mengurangi kapasitas loading akibat kedalaman yang tidak seragam. Jadi untuk good practice, maksimum deviasi lubang bor itu sekitar 2-3%. Jadi kita harus lakukan audit untuk setiap pemboran. Jadi kita lakukan audit berapa persen toleransi yang bisa kita terima. Jadi kalau lebih dari 2-3%, maka pemboran tersebut tidak tercapai. Nah, ini sekuen blasting yang baik, jadi seperti ini, sangat aman. Nah, ini yang terjadi, jadi ini adalah titik sesuai desain, dan ini adalah patok yang diletakkan oleh tim drilling, dan ini lubang aktual. Jadi ini adalah faktor-faktor yang membuat error drilling tersebut menjadi sangat tinggi ya. Jadi ada 3 kali error. Ini beberapa peralatan dasar yang harus dimiliki oleh sebuah unit drillingnya. Jadi ada water pass, ada inclinometer, terus ada jack yang harus selalu digunakan. Untuk beberapa tambang, untuk cast blast itu melakukan lubang miring untuk menghasilkan lemparan yang lebih efisien. Nah, ini saudara-saudara yang menarik ya. Jadi sampai kemarin saya sudah coba juga melakukan cek di lapangan, yaitu deep counter. Pernah nggak saudara-saudara beli mobil, terus harganya dikurangi kalau speedometernya tidak dipasang? Pasti tidak mau ya. Nah, yang menarik adalah di drilling, bahwa banyak drilling yang tidak dilengkapi oleh deep counter. Walaupun misalnya pada saat beli deep counternya ada, tetapi karena rusak, itu tidak dipasang lagi, atau tidak mau investasi untuk deep counter. Padahal yang namanya tugasnya drilling kan untuk mengukur kedalaman. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, ini banyak sekali drilling yang tidak memiliki atau deep counternya rusak. Jadi mungkin saudara bisa coba untuk mengecek ke lapangan apakah drillingnya dilengkapi deep counter atau deep counternya rusak. Jadi ini sangat penting sekali dan tidak bisa ditawar. Nah, ini juga salah satu hal yang kelihatannya sangat sepele ya, deck bushing. Tetapi kalau deck bushingnya rusak, ternyata lubang yang dihasilkan itu menjadi luar biasa. Jadi saya pernah melakukan suatu audit di suatu tambang, di mana deck bushingnya itu sudah oblak ya. Jadi yang harusnya 6 inch plus 1/8 inch,
ternyata aktualnya menjadi 8,1/4 inch. Jadi lubang yang dihasilkan sangat menarik. Jadi yang dianggap lubangnya 200 mm atau 778 itu ternyata lubang aktualnya menjadi 215 mm. Nah, yang menarik adalah efek yang ditimbulkan. Jadi yang seharusnya isiannya 36,11 kg per meter menjadi 41,73 kg per meter. Jadi ada selisih 5 kg untuk setiap meter kedalaman lubang. Jadi ini yang menyebabkan PF-nya semakin besar. Jadi saudara, kalau kita lebih cermat lagi, kita bisa menghindari hal-hal seperti ini dengan melakukan audit yang sangat sederhana, yaitu mengecek unit drilling kita. Alatnya sangat simple, dengan jangka sorong kita bisa menghemat bahan peledak dan juga bisa membuat blasting lebih efisien. Juga ini pada saat pemilihan mesin bor, mungkin harus diketahui kebutuhannya seperti apa. Apakah untuk tambang batu bara, di mana OB-nya sangat lunak, atau tambang hard rock, di mana OB-nya sangat, atau waste-nya sangat keras. Dan ini ada perbedaan unit drill yang harus digunakan. Jadi untuk material yang soft, itu rotation-nya, speed-nya itu sangat tinggi. Sedangkan untuk batuan yang keras atau hard rock, itu torsinya yang tinggi dan speed-nya rendah. Dan kalau ini terbalik, misalnya tambang batu bara, tetapi yang datang adalah unit drill dengan kecepatan yang rendah, torsi tinggi, maka itu menjadi sangat tidak efisien. Sehingga kecepatan drilling menjadi sangat rendah. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan oleh semua stakeholder dan juga procurement, karena procurement yang bertugas membeli unit. Nah, ini juga sangat penting layout dari drill pad supaya lokasi tersebut aman. Di sini juga harus dilihat perlunya drainase, sehingga jika terjadi hujan, air pun akan mengalir dan tidak menjadi genangan, dan juga ada tempat parkir dan lain-lain. Nah, untuk lokasi yang berteras, perlu juga dirancang supaya aman untuk drilling, dan juga untuk MPU atau MMU yang akan loading di lokasi tersebut. Nah, ini slide yang terakhir dari saya, nanti dilanjutkan oleh Saudara Jagat. Jadi quote ini sangat saya suka ya. Jadi pay no, play later, play no, pay later. Jadi saudara, untuk praktisi drilling dan blasting, mari kita fokus untuk membuat drilling blasting dengan baik dan benar, sehingga efek berikutnya adalah menyenangkan, baik untuk drilling blasting sendiri maupun orang operation. Dan kalau misalnya di tambang tersebut ada proses plan atau pengolahan biji, nah mereka pun akan merasakan efek atau impact dari drilling dan blasting yang efisien. Jadi mari kita bayar di muka, kita invest di muka di kegiatan drilling dan blasting, dan kita akan merasakan revenue atau reward atau faktor safety yang lebih tinggi kemudian. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya Saudara Jagat akan melanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juju. Saya coba share screen. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Juju tadi. Untuk materi yang akan saya bahas itu adalah untuk peledakan yang optimal dan efisien ya. Jadi pertama-tama untuk mencapai peledakan yang optimal dan efisien itu tentu saja kita harus mengetahui karakteristik batuan yang ada di tambang kita ya. Jadi bagaimana kondisi geologinya gitu, properti batuan, kemudian struktur batuan, jenis perlapisan,
kondisi air tanah, kemudian apakah di tambang kita itu ada batuan yang reaktif gitu ya, atau reactive ground, terus kemudian bagaimana karakter SIM batubara yang ada di tambang kita ya. Nah, jadi untuk mengenal properti batuan, biasanya kita melakukan uji di lab gitu misalnya. Dari situ kita bisa mengetahui bagaimana kekuatan batuan, baik itu dari uji tekan, kemudian uji tarik atau uji geser, terus kemudian apakah batuan yang ada di tambang kita itu sifatnya brittle gitu ya, rapuh, atau misalnya banyak fracture, kemudian ductile atau plastis ya. Jadi itu bisa kita tahu dari uji lab, kemudian dari uji lab juga kita bisa mengetahui nilai yang dinamakan Poisson's ratio ya. Jadi itu hubungan antara deformasi lateral dan longitudinal pada beban tertentu yang diberikan pada batuan, terus kemudian modulus Young, itu kemampuan batuan untuk menahan deformasi, dan juga kita juga bisa mengetahui kecepatan rambat gelombang yang ada di dalam batuan. Nah, dari uji yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa mengelompokkan berbagai jenis batuan itu, dan dari situ kita bisa memilih nanti kira-kira bahan peledak seperti apa yang ingin kita gunakan gitu. Jadi contohnya misalnya kalau dari tabel ini, misalnya kita bandingkan antara batu pasir dengan batu gamping contohnya. Jadi dari sisi kekuatannya sudah sangat beda jauh. Kemudian contohnya misalnya untuk wave velocity gitu ya, apakah bahan peledak yang digunakan pasti berbeda antara batuan pasir dengan batuan gamping ya. Jadi kalau misalnya untuk di pasir mungkin kita tidak memerlukan bahan peledak dengan tekanan detonasi yang sebesar di limestone gitu. Jadi itu penting untuk kita mengetahui kondisi geologi. Terus kemudian selain tekanan detonasi, kita juga bisa memilih bahan peledak berdasarkan ketahanannya terhadap air. Jadi contohnya kalau misalnya kita membandingkan antara emulsi dengan ANFO itu paling rendah untuk resistensi airnya. Jadi misalnya kita banyak menemukan lubang basah di tambang kita, misalnya kita menggunakan ANFO pasti akan memerlukan effort yang lebih besar ya, seperti menggunakan liner atau harus melakukan pemompaan air keluar lubang sebelum kita bisa mengisi dengan ANFO gitu. Terus untuk struktur dan kekuatan batuan tadi juga kita bisa menjadikan itu sebagai dasar pemilihan bahan peledak kita. Misalnya untuk misalnya tambang kita batuannya itu kuat dan sangat masif gitu ya. Jadi membutuhkan kekuatan detonasi yang tinggi. Terus kemudian dia fracture-nya sedikit. Jadi dia benar-benar homogen dan masif gitu ya. Nah, itu kita tentu harus membutuhkan bahan peledak dengan tekanan detonasi yang tinggi. Jadi dengan mengetahui hal itu, kita bisa menyesuaikan bahan peledak yang akan kita gunakan. Nah, dan tentu saja tekanan detonasi itu kan terpengaruh dari sisi densitas dan juga VOD, kecepatan detonasi gitu. Jadi densitas bahan peledak itu kalau misalnya kita sesuaikan dengan kondisi litologi batuan, misalnya kayak batuan yang lunak, gitu, kita hanya membutuhkan bahan peledak dengan densitas yang rendah. Tapi kalau misalnya dia medium atau bahkan hard, ya berarti kita membutuhkan bahan peledak dengan densitas yang lebih tinggi. Nah, mungkin akan sulit kita menemukan tambang yang dalam satu tambang itu semua batuannya seragam ya. Jadi kayak kita satu tambang itu batuannya semuanya soft atau semuanya hard. Kadang dalam satu tambang, khususnya misalnya di batu bara gitu ya, ada beberapa area yang batuannya soft atau batuannya hard. Nah, dengan memilih bahan peledak yang bisa fleksibel untuk densitasnya itu, kita jadi bisa menggunakan satu jenis bahan peledak untuk segala jenis karakteristik batuan. Kemudian selain struktur geologi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kondisi air pada lubang itu berpengaruh, khususnya misalnya kita masih menggunakan ANFO ya. Jadi harus ada effort ekstra yang kita keluarkan di situ. Terus kemudian apabila ada fracture, banyak fracture di dalam batuan kita, nah itu kita harus memilih bahan peledak yang tidak mudah lari ke ini ya, mengisi crack atau rongga yang ada di dalam lubang gitu. Jadi kita harus memilih bahan peledak dengan kekentalan yang tinggi. Kemudian terakhir kalau misalnya ternyata di tambang kita itu ada batuan yang reaktif. Jadi reaktif di sini itu maksudnya dia apabila mengalami kontak dengan amonium nitrat, itu dia akan menghasilkan reaksi yang eksotermis ya, jadi menghasilkan panas. Nah ini akan berbahaya dari sisi safety karena panas tadi itu bisa menyebabkan prematur detonation ya. Jadi itu semua harus dipertimbangkan bagi kita untuk menghasilkan peledakan yang aman dan optimal.
Ini saya mengelompokkan untuk emulsi dan anvo, jadi berdasarkan parameter-parameter tadi. Jadi saya juga menambahkan di sini emulsi dengan viskositas yang tinggi ya. Jadi untuk ketahanan terhadap air itu seperti yang kita tahu anvo itu tidak ada ketahanan terhadap air. Terus untuk energi itu emulsi lebih ke shock energi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus untuk anvo lebih ke heave atau gas energy. Kemudian untuk VOD dari sisi kecepatan detonasi VOD itu emulsi lebih tinggi dibanding anvo. Kemudian tekanan detonasi juga otomatis lebih tinggi karena detonasi pressure itu pengaruhnya dari densitas dan VOD. Terus kemudian untuk slip atau peledakan tidur itu tidak direkomendasikan untuk anvo, dan juga aplikasinya di lapangan itu akan lebih mudah untuk emulsi karena dia bisa untuk lubang basah ya, sementara anvo tidak bisa di lubang basah. Nah, untuk tambahan untuk di viskositas tinggi, emulsi dengan viskositas tinggi itu lebih mudah lagi untuk aplikasinya karena kita bisa mengatur variasi densitas secara fleksibel. Tuh, kemudian setelah kita memilih bahan peledak, kita tentu tahu kalau misalnya untuk menghasilkan peledakan yang efisien, itu kita ada yang namanya segitiga blasting ya. Jadi dari peledakan itu kita melihat bagaimana level energinya, yang pertama, komponen pertama, kemudian bagaimana distribusi energinya itu, dan terakhir tingkat keterkungkungan ya, atau confinement energi di dalam lubang gitu. Jadi akan saya bahas satu persatu. Untuk yang pertama untuk energi level. Jadi di sini ada yang namanya model partisi energi ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya bahan peledak itu terdetonasi, dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi, tekanan dan temperatur yang tinggi. Dan tekanan awal itu atau initial pressure itu di sini tandanya itu P1 ya. Nah, itu akan terjadi pembentukan crack di sekitar lubang ya. Nah, pembentukan crack ini dia karena terbentuk crack, tekanannya akan lama-kelamaan akan menurun, kemudian akan mencapai titik di mana dia mengalami equilibrium ya, atau kesetimbangan dengan kekuatan batuan, karena batuan juga kan memiliki kekuatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dia akan mengalami kesetimbangan. Nah, itu kalau misalnya di grafik ini ditunjukkan dengan P2 ya. Jadi dari P1 sampai ke P2 itu biasa kita sebut kalau misalnya di lapangan itu namanya bahan peledak itu mengeluarkan shock energi atau energi kejut. Nah, jadi energi yang dibutuhkan untuk membuat rekahan atau crack ya. Kemudian setelah terbentuk rekahan itu, selanjutnya bahan peledak akan menghasilkan gas. Gas ini yang nanti akan mengisi crack-crack yang sudah terbentuk tadi, kemudian dia akan mengekspansi crack tersebut sehingga terbentuklah fragmentasi dan heave ya. Makanya sering kita sebut di bagian P2 sampai P3 itu sebagai gas energi atau heave energy. Itu jadi yang membuat batuan itu pecah, kemudian bergerak, itu gas energi. Nah, kemudian setelah tekanan sampai di tahap P3 itu adalah cut off pressure ya. Jadi setelahnya itu tidak ada lagi energi dari bahan peledak yang bekerja di batuan. Jadi mungkin kita bisa menganggap setelah area P3 itu di yang nomor 4 itu sebagai waste energi. Gitu. Jadi kenapa kita penting untuk mengetahui ini? Karena contohnya misalnya tambang Bapak Ibu itu batuannya keras dan masif gitu ya. Nah, otomatis kan kalau misalnya masif, kita membutuhkan bahan peledak dengan tingkat detonasi yang tinggi, yang bisa memberikan pressure yang tinggi. Karena kita tujuannya kan menghasilkan fracture ya. Jadi dengan adanya shock energi yang tinggi, terbentuk banyak fracture di situ, dan selanjutnya fragmentasi bisa lebih optimal gitu. Nah, cuman kalau misalnya bahan peledak yang sama tadi itu digunakan untuk karakteristik batuan yang soft atau yang fracture-nya sedikit gitu ya. Jadi yang fracture-nya banyak, maaf. Jadi yang dia tuh sudah dari sananya sudah banyak fracture gitu. Nah, itu akan menjadi tidak efektif untuk shock energi ini karena tujuan utamanya untuk memecah untuk membentuk crack tadi itu sudah tidak tercapai kan. Jadi kita lebih membutuhkan fragmentasi dan heave gitu. Sebagai kebalikan juga, kalau misalnya kita menggunakan bahan peledak dengan tingkat detonasi yang rendah untuk di batuan yang keras dan masif, otomatis crack yang terbentuk tidak akan maksimal gitu. Jadi percuma kita memiliki banyak gas energi atau fragmentation energi yang tinggi, padahal crack-nya tidak terbentuk gitu ya. Jadi hasilnya pasti akan buruk fragmentasinya. Gitu. Jadi heave energi itu, bahan peledak dengan heave energi itu lebih cocok dipakai untuk batuan yang lunak, cenderung lunak, atau memiliki fracture yang banyak dari sananya ya. Gitu. Jadi
asumsi kita kan sebagai yang bekerja di dunia blasting itu sebelumnya itu biasanya VOD itu kalau bisa setinggi-tingginya gitu. Jadi kita kalau misalnya kadang misalnya emulsi 5.000 kurang, kita kalau bisa 5.500 misalnya. Nah, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar gitu. Karena kita harus tahu dulu karakteristik batuan di tambang kita itu seperti apa gitu. Jadi kalau karakteristiknya ternyata tidak membutuhkan VOD yang terlalu tinggi, ya kita tidak perlu menggunakan bahan peledak dengan shock energi yang tinggi tersebut. Nah, jadi VOD tadi itu kalau misalnya di grafik yang kanan bisa dilihat, dia tuh untuk partisi energi ini itu ditandakan dengan misalnya VOD yang tinggi itu dia shock energinya lebih tinggi ya. Jadi kayak ANFO misalnya, ANFO itu VOD-nya kan kecil ya, lebih kecil dibandingkan emulsi gitu. Jadi dia memang lebih energinya itu persentasenya itu lebih banyak untuk heat energi. Gitu. Makanya kenapa kadang hasil peledakan di ANFO itu heat-nya lebih tinggi. Cuman kalau misalnya untuk emulsi dia lebih ke shock energi gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga ingin membahas mengenai workable energy. Jadi workable energy itu adalah perbandingan atau rasio antara energi yang dihasilkan bahan peledak, misalnya kayak emulsi atau ANFO, itu dengan energi yang terpakai di batuan gitu ya. Jadi kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, selain shock energi dan juga gas energi, itu ada juga yang namanya waste energi ya. Jadi waste energi itu energi yang sebenarnya tidak terpakai untuk menghancurkan batuan atau memindahkan batuan, tetapi terkonversi menjadi contohnya air blast atau excessive flare rock atau ground vibration yang terlalu tinggi atau bahkan overbreak gitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak terpakai gitu. Nah, workable energy itu kita menghitung seberapa efektif energi yang dikeluarkan oleh bahan peledak terhadap batuan. Jadi ini contoh grafik ini itu kami membandingkan antara ANFO, emulsi, dan kemudian delta I. Delta I ini itu produk kami ya. Jadi emulsi dengan tingkat viskositas yang tinggi dan densitas yang cukup rendah ya. Jadi memang kalau dari sisi efektif energi itu lebih besar ya. Kalau misalnya untuk perhitungannya mungkin tidak akan saya jelaskan secara mendetail ya. Jadi intinya adalah komponen yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah karakteristik batuan dan juga karakteristik bahan peledak kita gitu ya. Jadi ada namanya di sini faktor impedansi, itu ditentukan oleh kalau misalnya untuk batuan itu oleh densitas batuannya dan juga kecepatan gelombang atau kecepatan gelombang seismik di dalam batuan tersebut gitu. Sama dengan untuk bahan peledak, itu kita bisa menghitungnya dengan tahu dulu densitas serta VOD-nya. Gitu. Nah, dari situ kita bisa menghitung seberapa efektif bahan peledak tersebut terpakai energinya di batuan. Kemudian komponen kedua, itu untuk distribusi energi. Jadi selain level energi tadi, yang kedua adalah distribusi energi ya. Jadi kita bisa melihat secara vertikal maupun horizontal. Nah, kalau misalnya secara vertikal, itu distribusi itu lebih ke panjang kolom stemming dan juga kolom isian kita ya. Jadi kadang kita menemukan ada yang namanya material caps rock ya. Jadi di perlapisan bagian atas itu dia materialnya keras, tapi di bagian bawahnya itu lebih lunak gitu. Nah, padahal bahan peledak itu kan ada di bawah ya. Sementara di atas itu stemming. Nah, kadang kalau misalnya panjang kolom stemming itu terlalu tinggi dan bahan peledak itu tidak berada pada material yang keras yang di atas, nah, efeknya itu adalah nanti pada saat di-blasting, fragmentasinya buruk, atau bahkan pas digali itu keras ya layer atas. Gitu. Jadi kita harus memperhatikan untuk distribusi energi di dalam lubang secara vertikal. Sementara untuk gambar yang kanan itu distribusi energi secara horizontal ya. Jadi ini lebih ke pattern yang kita gunakan. Jadi ada namanya Braden dan spasi. Itu yang pertama misalnya dari desain, untuk batuan yang keras, itu biasanya Braden dan spasi itu lebih sempit ya, lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang di bawah itu contoh ketidakakuratan Braden dan spasi yang kita desain gitu. Jadi misalnya awalnya kita desain Braden spasi 8x9 misalnya. Nah, tapi yang bawah itu karena mungkin dari preparasi drill pad-nya yang kurang atau misalnya ada isu lain, sehingga pengeboran itu tidak akurat gitu. Jadi titik yang kita pasang untuk keyboard itu tidak akurat sehingga timbullah deviasi Braden atau spasi. Nah, efeknya adalah di titik-titik di mana lubangnya berdekatan mungkin fragmentasinya bisa lebih kecil ya. Cuman di titik-titik yang deviasinya menjauh, yang Braden spasinya melebar, itu pasti akan terbentuk boulder. Jadi ukurannya pasti tidak seragam.
Nah, ini kemudian kami di DNX itu melakukan evaluasi secara rutin ya. Nah, kenapa kami juga menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tambangnya, kita melakukan evaluasi fragmentasi secara rutin. Jadi kita menilai desain yang kita buat itu apakah sudah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan ya. Jadi apakah misalnya menurut desain kita dengan kita bandingkan dengan karakteristik batuan yang ada di tambang, pas nih kalau misalnya drain spasinya sekian, terus kita menggunakan kedalaman sekian, dengan stemming sekian, kolom isian sekian gitu. Tapi kenapa pas di blasting kok fragmentasinya kurang baik gitu. Nah, itu kita bisa membandingkan dengan terus melakukan evaluasi ya. Apakah desain kita itu sudah cocok atau belum, atau misalnya sebenarnya sudah cocok tapi di aktualnya terjadi banyak deviasi gitu. Nah, itu harus kita evaluasi secara rutin. Kemudian ini untuk komponen terakhir itu adalah untuk confinement atau tingkat keterkungkungan lubang. Jadi ini juga berpengaruh terhadap jumlah energi efektif serta energi yang terbuang. Jadi tadi yang sudah sempat saya bahas, masalah desain panjang kolom stemming dan desain bahan peledak, itu biasanya kita menggunakan SDOB ya, Scale Depth of Burial. Jadi gimana kita mengontrol supaya nilainya itu bisa menghasilkan tingkat energi yang terkontrol gitu. Karena kalau misalnya kolom stemming terlalu pendek, dia nanti bisa terjadi flare off yang berlebih atau eksesif. Atau bahkan dia biasanya terbentuk kawah gitu ya di bagian atas. Nah, cuman kalau misalnya kolom stemming terlalu panjang pun dia akhirnya bagian atasnya keras ya. Jadi blasting itu energi peledakannya tidak sampai ke kolom yang di atas. Kemudian itu dari desain, yang kedua dari sisi material stemming yang kita gunakan gitu. Jadi apakah tambang bapak-bapak dan ibu sekalian itu hanya menggunakan cutting drill untuk stemming atau disediakan juga agregat atau material gravel gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap tingkat confinement. Dan terakhir misalnya untuk dari sisi handling ya, jadi misalnya dari desain sudah baik, kemudian dari material stemming sudah disediakan gravel, tapi misalnya dari handlingnya salah, nah itu tetap tidak akan confine ya. Jadi makanya biasanya kita menggunakan stick untuk memadatkan stemming gitu contohnya. Seperti itu. Nah, kemudian dari hasil peledakan yang dihasilkan, kita juga bisa melakukan evaluasi untuk flare rock yang muncul ya. Jadi apakah sebenarnya lubang yang kita ledakan itu sudah cukup confine? Gitu. Kita evaluasi lagi. Kemudian kalau misalnya terjadi excessive flare rock itu, kita lihat apakah desain yang kita buat itu sudah tepat gitu. Kalau misalnya sudah tepat, apakah terjadi handling yang salah? Misalnya dari sisi tadi proses stemming atau misalnya pas saat charging itu terjadi overcharge gitu. Jadi misalnya kita harus mengisi bahan peledak itu 100 kilo, tapi ternyata yang diisikan di lapangan 120 kilo misalnya. Jadi kolom stemmingnya itu mengecil gitu ya. Nah, kalau misalnya desain dan handling sudah benar, misalnya ada anomali dalam lubang gitu. Misalnya ada lubang yang menyempit, sehingga kalau misalnya menyempit kan kita ada potensi berkurangnya kolom stemming gitu ya. Jadi itu yang kita evaluasi terus, sehingga kalau misalnya tidak ada excessive flare rock, tentunya dari sisi unit dan manusia akan aman. Jadi kita juga bisa melakukan improvement yang lebih jauh ya. Jadi misalnya kita blasting sudah kita evaluasi sudah baik dan tidak pernah ada flare rock yang berlebih gitu ya. Tidak ada flare rock yang eksesif. Sehingga mungkin kita bisa mengurangi jarak evakuasi unit alat berat gitu. Jadi misalnya awalnya kita di 300 meter, kita bisa turunkan ke 150 meter atau bahkan 100 meter gitu ya. Jadi mungkin kita pas di awal akan ada kenaikan cost akibat misalnya menyediakan gravel gitu. Tapi kalau misalnya dengan kita menyediakan gravel, blasting kita jadi lebih terkontrol, tidak ada flare rock yang jauh gitu lemparannya. Kemudian kita bisa mengurangi jarak evakuasi unit, itu keuntungan dan benefit yang didapatkan itu jauh lebih besar lagi gitu. Karena untuk fuel misalnya untuk fuel unit itu pindah dari lokasi ke 300 meter, kemudian kembali lagi ke lokasi, itu berapa? Terus kemudian waktu operasional gitu ya. Jadi dengan kita pindah lebih dekat, jarak evakuasinya tidak terlalu jauh, kembali juga tidak terlalu jauh gitu. Jadi bisa operasinya bisa berjalan lebih cepat. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi untuk peledakan optimal itu yang pertama tentu saja dari 3 komponen tadi itu tidak ada isu safety dan lingkungan yang dihasilkan gitu ya. Kemudian dari sisi fragmentasi itu bisa lebih baik, digging time dari digger bisa lebih cepat dan otomatis akan berpengaruh juga ke produktivitas digger yang bisa meningkat gitu ya. Walaupun memang produktivitas digger ini ada banyak faktor ya selain material blasting, tapi digging time itu
material blasting itu akan mempengaruhi produktivitas tadi gitu. Jadi benefit yang didapatkan pasti akan lebih besar apabila produktivitas kita meningkat ya. Ini ada contoh salah satu site DNX ya yang akan saya tampilkan. Jadi ini di lokasi ini tuh kami mendapat support dari customer kami ya, dari Buma untuk penyediaan material gravel. Jadi ini kita lihat dulu videonya. Ya. Jadi energi itu tidak ada yang terbuang atau terlepas ke atas ya. Jadi semuanya terpakai untuk menghancurkan dan memindahkan batuan. Kemudian berikutnya saya juga akan membahas masalah inisiasi untuk peledakan. Jadi khususnya ini untuk penggunaan remote firing tadi ya yang sudah sempat dibahas oleh Pak Juju. Jadi kenapa dia bisa memberikan benefit opportunity yang besar ya dari sisi produksi, karena potensi misfire itu bisa diketahui dari awal dan juga efektivitas waktu yang lebih tinggi. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita membandingkan dengan electric firing atau LIL, itu tidak ada potensi prematur blasting. Akibat misalnya kalau electric itu akibat petir, atau misalnya kalau LIL akibat cupnya itu terlindas ya oleh kendaraan pada saat sudah kita bentang. Dan dia lebih fleksibel untuk remote firing ini karena bisa dilakukan dari jarak 3 kilo dan delay sampai 20 detik. Nah ini kalau misalnya kita lihat, misalnya kita melakukan blasting di 3 lokasi gitu ya, 3 atau 4 lokasi. Nah kita berarti kan harus melakukan penarikan kabel, penarikan shelter untuk melindungi blaster gitu. Nah itu tentunya akan memakan waktu dan juga biaya dibandingkan dengan kita melakukan penembakan dengan remote firing. Jadi memang benefit yang didapatkan itu akan jauh lebih besar dibandingkan peledakan bisa untuk dengan menggunakan electric detonator itu lebih murah ya untuk satu detonatornya, tapi dari sisi safety, dari sisi waktu operasional dan sebagainya itu akan memakan waktu dan biaya. Kemudian ini contoh untuk di area kritis, mungkin akan sedikit saya bahas juga. Jadi tadi sudah saya sempat bahas, salah satu hasil dari peledakan itu adalah vibrasi ya. Dan kadang vibrasi ini tuh menimbulkan isu di masyarakat. Jadi salah satu yang biasanya dilakukan di lapangan itu adalah analisis vibrasi atau dengan skema signature hole. Jadi signature hole itu kita melakukan peledakan untuk satu lubang gitu misalnya. Dan dari situ kita ambil data gelombangnya. Dan dari data gelombang itu kita bisa menentukan karakteristik batuan yang ada di situ. Dan pada saat kita mengolah data gelombang tadi, itu kita bisa tahu berapa jumlah bahan peledak yang bisa kita tembak gitu ya, sehingga vibrasi yang dihasilkan itu tidak melebihi target yang ingin kita capai. Jadi ini contohnya signature hole dengan elektronik ya. Jadi misalnya antar lubang itu diberikan jeda 1,5 detik gitu. Karena kita ingin memastikan satu lubang itu bisa kita analisis gitu kan. Nah dari sini kita bisa ambil semua datanya. Mungkin tampilannya seperti ini gitu. Jadi dari sini kita bisa melakukan analisis yang namanya scale distance. Scale distance itu kita bisa mengetahui dari situ yang tadi saya sebutkan. Jadi berapa isian maksimum atau MIC ya. Jadi MIC itu isian maksimum dalam satu periode tertentu. Gitu. Itu untuk mencapai getaran yang kita targetkan, misalnya 2 mm per second atau 2,2 gitu. Nah, berapa isiannya yang maksimum supaya tidak melebihi itu getarannya. Nah, ini contoh yang kanan ini contoh desain dengan elektronik. Kenapa menggunakan elektronik? Karena kalau misalnya elektronik itu seperti yang kita tahu itu scatter atau deviasinya itu sangat kecil ya dibandingkan dengan non-nel. Kalau misalnya non-nel mungkin 10-20% scatternya. Jadi misalnya 17 milisecond itu nggak pasti 17 milisecond dia meledak itu. Kadang mungkin lebih cepat atau bahkan lebih lambat ya. Nah, itu yang menyebabkan kadang bisa saja ada 2 atau 3 lubang yang meledak bersamaan. Dan kalau misalnya kita satu lubang kita isi misalnya 100 kilo, berarti MIC-nya itu bukan 100 kilo karena ada 2 lubang yang meledak bersamaan sehingga MIC-nya itu akhirnya menjadi 2 kali lipatnya gitu 200 kilo. Dan otomatis getarannya itu pasti akan melebihi target kita. Jadi apa yang kami bahas tadi tentunya berpengaruh juga ke biaya ya, perhitungan biaya. Jadi komponen biaya pengeboran seperti preparasi drill,
drill pad, terus kemudian biaya pekerja atau karyawan, peralatan dan maintenance, itu bisa dihitung dari dolar per jam atau dolar per meter, tergantung dengan skema masing-masing ini ya, dari kita ya. Terus kemudian dari biaya peledakan, apakah dari biaya bahan peledaknya, dari iron dan fuel, atau misalnya kita menggunakan DTH service cost, terus kemudian aksesoris, IHD, in-hole delay, surface delay, booster, terus kemudian biaya pekerja dan karyawan juga, dan juga biaya lain seperti pengangkutan dan penyimpanan handap, administrasi, dan sebagainya. Dan mungkin akan ada additional cost, seperti misalnya kita menggunakan produk atau teknologi baru, misalnya low density emulsion, atau misalnya kita untuk batuan yang reaktif tadi kita menggunakan inhibitor, kemudian sistem remote firing atau detonator elektronik, kemudian untuk timing kita menyediakan material agregat. Nah, itu kita bisa menyesuaikan unit cost tadi dengan tipe atau karakteristik batuan untuk mencapai target yang kita inginkan. Dan saya ulangi, untuk benefit yang bisa kita dapatkan itu jauh lebih besar, karena yang pertama, kegiatan penambangan khususnya peledakan bisa berjalan dengan lebih aman. Jadi yang paling penting dan utama kan adalah safety. Kemudian kita juga bisa meminimalkan isu terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tambang. Kemudian kita bisa mencapai target fragmentasi dan digging time, kemudian recovery, serta meningkatkan produktivitas alat gali. Yang ini tentunya akan memberikan opportunity downstream yang jauh lebih besar. Jadi mungkin ini disambungkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Juju tadi. Jadi jangan sampai kita hanya melihat cost, jadi kita hanya mengirit cost gitu. Jadi yang apa namanya tadi master of sense gitu ya. Kita mengirit cost supaya sekecil mungkin, tapi kita tidak melihat bahwa potensi benefit yang diberikan itu bisa jauh lebih besar gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke Pak Juju atau kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Juju Juanda dan Pak Jagat yang telah menyampaikan paparannya. 1 jam lewat 24 menit ya, presentasinya cukup detail, cukup banyak juga yang telah disampaikan oleh Pak Juju dan Pak Jagat mengenai aspek-aspek dalam kegiatan drilling and blasting, mulai dari sejarah bagaimana eksplosif dan juga perkembangan teknologinya sampai saat ini. Kemudian Pak Juju dan Pak Jagat juga sudah menyampaikan hal-hal krusial yang bisa mempengaruhi performance drilling and blasting. Jadi kalau kita lihat paparannya memang aspek-aspek yang bisa didiskusikan mengenai drill and blasting ini cukup banyak, cukup luas. Bisa jadi nanti kita ada video lanjutan dengan drill and blasting dengan topik yang lainnya mengenai drill and blasting. Kita lanjut ke session tanya jawab. Jadi kepada Bapak-Bapak dan Ibu, para peserta sekalian, saya lihat saat ini ada 106 partisipan ya di Zoom meeting kita. Jika ada yang bertanya, silakan sampaikan di kolom chat. Kemudian apabila ada yang mau bertanya secara langsung, juga bisa raise hand ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Kita mulai saja sesi tanya jawabnya. Kita mulai pertanyaan pertama dari Pak Eko Kurnianto dari Sinarmas. Selamat siang, saya ingin bertanya, bagaimana pengaruh density terhadap kebutuhan ANFO, serta bagaimana memprediksi pengaruh fragmentasi terkait dengan VF yang digunakan? Silakan Pak Juju atau Pak Jagat. Pak Jagat silakan. Jadi kalau misalnya untuk density ANFO kan ini ya, kita sudah, biasanya ANFO itu kan 0.8 gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk ANFO 0.8, kalau misalnya untuk, mungkin kalau misalnya untuk emulsi kita bisa lebih banyak variasi untuk densitasnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk memprediksi fragmentasi, itu nggak cuma dari PF, jadi kita juga bisa melihat dari sisi desain yang kita pakai, gitu misalnya geometrinya, terus kemudian tadi ya karakteristik batuan gitu. Dan itu kalau misalnya Bapak ini ya, itu bisa cari tahu untuk tentang metode Kusram ya. Jadi dari situ kita bisa memprediksi kira-kira dengan karakteristik batuan yang seperti ini, kita menggunakan geometri misalnya berdinding spasinya sekian, kemudian kedalaman sekian dengan isian sekian,
Nah, itu nanti akan apa namanya, kita bisa tahu prediksi fragmentasinya nanti akan menjadi seperti apa. Mungkin saya tambahkan ya, mungkin Ya. maksud Pak Eko adalah pengaruh density batuan terhadap PF ANPO ya. Jadi density itu merepresentasikan suatu kekerasan batuannya. Walaupun tidak sepenuhnya 100% benar, tetapi biasanya semakin tinggi density maka batuan itu akan semakin keras. Jadi semakin tinggi, otomatis PF-nya juga harus menyesuaikan seperti itu. Nah mungkin metode yang detail seperti yang disampaikan oleh Pak Jagat ya. Jadi pakai metode Kuzram atau trial dan error sampai mendapatkan PF yang paling optimum seperti itu Pak Eko. Ya, Pak Eko, mohon maaf tadi saya salah nangkep pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Oki Satria Nugraha. Selamat sore, izin bertanya, teknologi apa yang digunakan di peledakan untuk mengurangi efek vibrasi terhadap in-pit dam yang mudah longsor atau mudah bergerak? Izin menjawab ya Pak. Jadi kalau misalnya untuk in-pit dam ya, jadi untuk kestabilan lereng gitu, kita lebih fokus bukan ke kecepatan vibrasi gitu ya, tapi lebih ke percepatan ya. Jadi sama metodenya kita bisa menggunakan yang tadi sudah sempat saya sampaikan untuk signature hole ya. Jadi dari situ kita bisa menganalisis untuk percepatan gelombang ya. Dari itu kalau misalnya untuk dari sisi teknologi itu tadi kita bisa menggunakan misalnya elektronik detonator. Jadi dari elektronik detonator kita melakukan metode SAA, dari situ kita bisa melakukan analisis untuk percepatan yang dihasilkan. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Dwi Handoyo. Pertama, bagaimana metode peledakan untuk true seam blast dan multi seam strata blasting? Apa sudah pernah dilakukan di mana? Ini sepertinya di batu bara mungkin ya. True seam blast dan multi seam strata blasting. Ya, terima kasih Pak Dwi ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya di BNX sendiri itu sudah pernah melakukan true seam blast itu di salah satu set kami di Kalimantan Timur, dan itu pada saat itu kita ini ya prosesnya, mungkin kalau misalnya saya bisa menjelaskan sedikit untuk prosesnya, kita di situ melakukan logging. Jadi logging itu kita bisa mengetahui di dalam lubang ledak itu di mana posisi batu baranya gitu ya. Jadi setelah kita bisa mengetahui posisi batu baranya ada di mana, kita bisa mendesain supaya di batu bara itu tidak ada kolom isian, jadi kolom bahan peledak gitu. Jadi misalnya ada 2 seam di bawah gitu ya. Nah, kita bisa mengisi untuk di yang overburden atau interburden-nya dengan bahan peledak, kemudian kita bisa kasih jarak untuk stemming gitu. Nah, untuk teknologi yang dipakai waktu itu memang kita menggunakan elektronik detonator. Jadi untuk memastikan tidak ada lubang yang misalnya atas dengan bawah gitu, misalnya ada 3 deck atau 4 deck, itu dengan elektronik detonator kita bisa mengatur timingnya masing-masing gitu. Jadi waktu itu tidak ada dari hasil trial itu ya, itu tidak ada batu bara yang terdilusi. Jadi memang ada proses desain dari yang kita dapatkan datanya dari logging, kemudian kita isi menggunakan emulsi waktu itu dan juga menggunakan elektronik detonator. Mungkin itu Pak Juju mungkin menambahkan. Oke, mungkin sebagai tambahan, jadi kan biasanya kalau true seam blast itu menggunakan logging untuk mengetahui litologi batuan dan mengetahui posisi batu bara. Tetapi sebetulnya saat ini sudah ada teknologi drilling di mana dari informasi pada saat drilling, yaitu kecepatan putaran dan juga feed, itu mereka bisa mengkonversi menjadi litologi. Jadi itu menghilangkan proses logging. Jadi dan itu sangat menghemat waktu karena menurut pengalaman kami proses logging sendiri memakan waktu yang sangat banyak ya. Jadi untuk proses true seam blast logging ini justru yang menghabiskan waktu cukup banyak. Jadi dengan teknologi yang
baru di dalam drilling, itu sangat menghemat dan cukup akurat. Jadi mungkin saat ini sih tambang yang banyak menggunakan Trusin Blast seperti di Wahana, terus di Kalteng ya, itu di mana SIM-nya tipis-tipis dan juga interbadannya sangat tipis. Jadi seperti itu. Baik, nah masih pertanyaan berikutnya nih dari Pak Dwi Handoyo. Kalau saat slip blast ternyata akan di blasting misfire, diperkirakan ada gas metan, bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi sebetulnya gas metan ini sangat bisa memasuki atau penetrasi kepada tube atau nonel in-hole delay ya. Jadi tube atau in-hole delay itu ada beberapa spek, di mana spek yang standar itu adalah yang 3 layer, di mana itu memiliki ketahanan terhadap penetrasi gas metan. Sehingga kalau di lokasi tersebut dicurigai atau ditemukan banyak gas metan, maka dari awal kita harus menggunakan produk yang tahan metan juga. Nah, kalaupun terpaksa harus melakukan blasting dengan nonel atau tube yang tidak tahan metan, maka harus dilakukan blasting yang load and shoot. Jadi tidak ada shoot loading ya, sehingga menghindari atau menghindari terjadinya misfire tersebut. Tapi kalau misalnya mau tetap blasting ya bisa pakai tube yang heavy duty atau pakai electronic detonator di mana itu tahan terhadap gas metan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Juju. Berikutnya pertanyaan dari Pak Eko, apa kriteria stemming yang optimal untuk menahan pressure P1? Berapa lama waktu diperlukan untuk menahan P1 supaya arah energinya adalah horizontal bukan vertikal? Baik, terima kasih Pak Eko ya pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya gimana ya? Kita itu biasanya untuk P1 itu tergantung dengan tingkat pressure yang dihasilkan oleh bahan peledak kan. Jadi misalnya kayak tadi yang saya sebutkan, misalnya VOD-nya tinggi, dia pasti pressure lebih tinggi gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya untuk di perhitungan berapa panjang stemmingnya yang harus disediakan itu biasanya kita yang tadi Pak menggunakan SDOB ya. Jadi SDOB itu kita bisa tahu kira-kira kalau misalnya kan itu ada rentangnya Pak. Jadi misalnya 0,9 sampai 1,4 ya. Nah, dari rentang tersebut biasanya kita bisa tahu misalnya kita menggunakan 1,2. 1,2 itu nanti kita coba di lapangan apakah hasilnya misalnya masih ada yang fly rock, misalnya masih ada yang eksesif. Nah, berarti kita selanjutnya kita pakai nilai SDOB yang lebih tinggi gitu. Cuman kalau misalnya untuk sebenarnya P1 tadi itu cuma sebagai ini ya, sebagai gambaran bahwa dalam proses peledakan itu terjadi energi yang berbeda gitu. Jadi ada partisi energi gitu. Ada energi yang shock dan juga ada energi yang heat. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya untuk yang dengan Pak Eko tadi ya, seperti itu sih Pak. Kalau misalnya energi horizontal itu kan sebenarnya lebih ke shock energi tadi ya. Jadi kalau misalnya heat kan biasanya ke atas karena gas itu pasti akan berusaha untuk lepas ke udara ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan ANFO, otomatis energi horizontalnya memang tidak akan sebesar apabila kita menggunakan emulsi misalnya. Mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih Pak. Pak Juju mungkin ada tambahan? Sudah cukup sih. Jadi memang mungkin menyambung ke presentasi yang disampaikan Pak Jagat ya. Jadi menurut research agregat itu cost-nya itu 1/15 kali dari total explosive cost. Jadi menurut kami sangat disarankan. Jadi kita invest 1/15 lagi dari total blasting cost untuk mencapai blasting yang memiliki confinement yang sangat tinggi. Jadi sangat relevan ya untuk menghasilkan blasting yang sangat baik. Demikian. Baik.
Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Yusuf Atmoko. Selamat sore. Perkenalkan, saya Yusuf, main engineer spesialis dari PT GMT. Izin bertanya, dengan harga AN dengan tren yang semakin setiap tahun semakin naik, apakah sudah ada produk dengan kandungan AN lebih sedikit dan lebih ekonomis, namun memiliki performa yang sama dengan produk konvensional? Ya, terima kasih Pak Yusuf ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk dari DNX sendiri ya mungkin nanti Pak Juju bisa lebih rinci ya. Kita memiliki juga untuk produk emulsi yang bahkan performanya mungkin bisa melebihi emulsi biasa gitu ya. Dan itu kandungan AN-nya lebih sedikit dibandingkan dengan emulsi biasa. Betul, jadi selain AN kontennya lebih tinggi, juga density-nya lebih rendah, sehingga kita mendapatkan 2 kali pengurangan dari hal AN, penggunaan AN-nya. Itu pertama. Yang kedua, ada juga material yang bisa digunakan untuk menggantikan sebagian dari AN, dan dengan harga yang lebih murah, namun hasil blastingnya tetap baik. Jadi itu yang kita tawarkan juga kepada customer dan juga calon customer, bagaimana kita bisa menghasilkan blasting yang baik dengan berbagai macam cara dan strategi. Demikian. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Dede Sulaiman dari PT Karya Citra Kuarindo. Bagaimana menentukan bahan peledak jika batuan heterogen, perpaduan antara batuan keras dan batuan yang soft lunak? Ya, kembali ya kalau misalnya untuk, karena kan kita juga seperti yang tadi saya sampaikan, jarang sekali terjadi di satu tambang itu pelapisannya tuh homogen semua gitu ya. Jadi pasti akan kita temukan material perlapisan yang multi sim gitu. Jadi kadang keras lunak gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita menggunakan bahan peledak biasa ya, itu lebih ke kita mengatur supaya distribusi energinya itu selalu kena ke perlapisan material yang misalnya keras gitu. Jadi dari sisi desain atau geometri kita buat supaya misalnya kayak ada caps lock, jadi yang bagian atas keras, di bagian bawah misalnya lunak gitu. Nah, kita bisa banyak metode di situ. Misalnya kita menggunakan lubang tambahan di antara lubang-lubang yang biasa, tapi dengan kedalaman yang lebih dangkal gitu ya. Jadi lubang ini isiannya nanti akan membantu untuk meledakkan caps lock di bagian atas gitu. Itu contoh salah satunya. Terus kemudian kalau misalnya kebetulan juga dari DNX itu memiliki produk di mana kita bisa mengatur secara fleksibel untuk densitas yang dimasukkan ke dalam lubang ledak gitu. Jadi misalnya kita menemukan di sini itu perlapisan materialnya itu keras, cenderung lebih keras gitu. Jadi kita bisa menggunakan di situ densitas yang lebih tinggi. Terus kemudian di tempat lain, misalnya di area yang lain, materialnya cenderung lunak. Nah, di situ kita bisa menggunakan densitas bahkan sampai ke 0,75 atau 0,7 gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin saya tambahkan, jadi untuk bahan peledak yang konvensional, di mana hanya single density, maka mau nggak mau harus menyesuaikan dengan density batuan atau kekerasan batuan yang paling keras. Sehingga itu yang menyebabkan tidak efisien, karena di lapisan yang lunak, tetapi energi yang disediakan lebih tinggi. Jadi idealnya adalah kita memberikan energi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang keras kita kasih energi yang lebih, terus yang lunak kita kasih energi yang relatif lebih rendah. Jadi itu yang prinsip dari produk diferensial energi adalah menyesuaikan energi sesuai dengan kebutuhannya. Demikian. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Patar Simbolon. Izin bertanya, apakah bisa ditampilkan contoh studi pengaruh blasting terhadap peningkatan processing plant recovery? Seberapa signifikan perubahan processing recovery dengan drill blast inisiatif yang pernah dilakukan?
Oke. Jadi biasanya metode yang digunakan adalah mine to mill. Jadi itu sebetulnya merupakan kerja bersama dari semua departemen ya, dari engineering, operation, blasting, sampai ke processing, dan itu biasanya merupakan suatu project ya, jadi nggak bisa di-running oleh vendor blasting aja, karena semua data itu dimiliki oleh masing-masing departemen. Dan biasanya mine owner itu menjaga kerahasiaan dari data-data tersebut. Jadi tidak bisa di-share, tetapi konsepnya bisa kita diskusikan seperti apa. Tapi intinya adalah kita mengejas blasting untuk menghasilkan total value dari tambang tersebut yang paling optimal. Jadi kita tidak melihat satu departemen saja atau satu segmen saja, tetapi kita melihat big picture dari tambang tersebut. Mungkin setelah ini bisa kita diskusi Pak Patar Simbolon. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bu Reni Arisanti. Selamat sore Pak Stefanus Jagat, perkenalkan saya Reni Arisanti dari Teknik Pertambangan Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Prabu Muli. Izin bertanya Pak, terkait dengan penggunaan ANFO dan emulsion, bagaimana dengan masalah harga? Karena sampai sekarang masih banyak perusahaan yang menggunakan ANFO sebagai bahan peledak. Ya, terima kasih Bu Reni ya pertanyaannya. Pak Juju mau menjawab lebih ini? Ya kalau masalah harga. Jadi sebetulnya memang untuk menggunakan emulsion kan harus investasi ya. Jadi ada dua pilihan, apakah kita mendatangkan emulsion dari luar atau kita membuat atau mengolah emulsion di site. Jadi sebetulnya tergantung dari besar kecilnya tambang tersebut. Jadi untuk tambang misalnya ukurannya 1 juta BCM per bulan, itu worth it atau sudah ekonomis jika menggunakan emulsion ataupun emulsion yang dibuat di site. Tetapi untuk tambang-tambang yang kecil memang itu ada suatu hitungannya di mana cost-nya akan belum efisien jika menggunakan emulsion karena ada fixed cost yang menjadi beban dari tambang tersebut. Jadi karena pembaginya kecil maka cost-nya itu akan besar gitu. Tetapi untuk tambang-tambang yang besar, misalnya di atas 1 juta itu udah bisa compete dengan ANFO seperti itu. Oke, jadi memang disesuaikan dengan kapasitas produksi OB-nya ya, Pak ya. Kalau betul, karena ada cukup, cost. Fix cost-nya yang tadi itu yang jadi beban. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Arikan Tambunan, izin bertanya, apakah ada pernah hasil pengujian atau penelitian bahwa emulsion based product lebih baik hasilnya dibanding ANFO based product hasilnya? Apakah DNX punya produk auto self stemming? Ya sebetulnya Pak Arikan nih cuma ngetes aja dia. Dia orang blasting juga. Jadi ya apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia dengan curah hujan yang cukup tinggi, apalagi di Kalimantan ya atau daerah yang curah hujan cukup tinggi, itu otomatis ANFO itu kan sangat sensitif dengan air ya. Jadi dari situ aja udah kelihatan. Terus penanganan ANFO juga memang sangat simpel, tetapi banyak juga kekurangannya, seperti recovery-nya, terus kalau lubang basah harus pakai pompa atau liner. Nah, seperti itu banyak sekali dampaknya. Jadi emulsion kita sudah lakukan juga, yang seperti saya sampaikan dari 2006, kita mengencourage tambang tersebut supaya full emulsion dengan expand pattern sehingga cost-nya itu bisa teroffset atau netral. Demikian. Nanti Japri, Pak Arikan ya. Tambahan kalau untuk yang auto self stemming itu ya, mungkin kalau untuk DNX sendiri belum ada. Jadi masih tenaga manual. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Oki Satria Nugraha. Izin bertanya, di era digitalisasi,
apakah sudah ada kajian evaluasi peledakan menggunakan data dari drone? Ya, terima kasih Pak Oki ya. Jadi kalau misalnya di kami di DNX itu beberapa set sudah menggunakan analisis menggunakan drone ya. Cuman sementara ini yang sudah kami lakukan secara rutin itu untuk analisa fly rock itu menggunakan drone. Terus kemudian kalau untuk fragmentasi itu akan menuju ke sana ya. Jadi kita kadang kan kalau misalnya kita masih manual analisis fragmentasi itu masih per apa namanya? Misalnya kita menggunakan bola atau stick gitu ya untuk mengukur fragmentasi makpile gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan drone, nah itu nanti kita bisa membuat orthomosaic picture ya. Jadi secara keseluruhan kita bisa menganalisis biar hasilnya itu lebih mewakili gitu. Karena kadang kalau misalnya kita hanya mengambil sampel di lokasi misalnya kan, misalnya kayak hasil peledakan terus kita ambil sampel misalnya 4 titik gitu. Nah, itu kadang hasilnya itu mungkin tidak akan seakurat apabila kita mengambil keseluruhan lokasi gitu. Cuman kalau misalnya untuk sekarang drone itu masih yang rutin kita sudah pakai itu untuk analisis flare rock dan nanti kedepannya akan kita pakai juga untuk analisis fragmentasi gitu. Itu Pak Pui. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Asdar dari PT NRS. Selamat sore Pak Stefanus, izin bertanya. Bagaimana cara menangani titik yang gagal meledak serta bagaimana cara mengantisipasi terjadinya titik yang gagal meledak? Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Asdar ya untuk pertanyaannya. Kalau misalnya untuk nonel ya, bagaimana kita bisa mengetahui mana titik yang tidak meledak? Itu pertama biasanya itu hasilnya kan flat ya. Jadi misalnya kayak di lubang lain dia ada apa namanya heave-nya, ada tumpukan batuannya, tapi ada satu titik yang dia masih flat gitu kayak belum di blasting. Nah itu ada potensi di situ dia misfire. Terus kemudian kalau misalnya di nonel itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Kita melihat apakah si rangkaiannya itu masih tersambung atau enggak pertama. Jadi kalau misalnya rangkaiannya masih tersambung, otomatis kan berarti dia belum terinisiasi gitu kan. Terus kemudian yang kedua kita melihat ada yang namanya kalau misalnya kita lihat di tube-nya itu, nah dia ada bekas terbakar di situ. Ya kalau misalnya ada bekas terbakar di situ, otomatis berarti kan sudah ada kalau misalnya terbakar berarti dia tidak misfire karena dia sudah terbakar. Cuman kalau misalnya dia ternyata nggak ada tanda burningnya itu, berarti dia ada kemungkinan misfire. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya nonel itu kita bisa lihat dari ekornya. Jadi di ekornya itu ada yang namanya end seal. Nah di end seal itu berisi HMX. Nah kalau misalnya dia sudah terinisiasi, si end seal ini akan pecah. Gitu. Jadi itu sebagai tanda bahwa lubangnya sudah meledak. Tapi kadang bisa juga misalnya ada kasus di mana di dalam tube itu HMX-nya itu tidak menerus gitu. Jadi ada bagian yang gap. Nah, itu yang menyebabkan di end seal-nya dia pecah tapi lubangnya ini tidak meledak gitu. Nah, kita tahu dari mana biasanya kita melakukan penyayatan di tube-nya. Kalau misalnya kita sayat di bagian dekat lubang, ternyata dia masih ada HMX-nya, berarti dia terjadi misfire di situ gitu. Nah, kalau misalnya untuk penanganannya bisa kita ledakan ulang, kita sambungkan dengan surface delay yang baru, atau kalau misalnya kita menggunakan elektronik detonator gitu. Kalau misalnya kita menggunakan elektronik detonator, dari awal kita sudah tahu apabila ada detonator yang bermasalah. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin saya tambahkan, jadi penyebab misfire itu ada sebagian untuk garis besarnya ada 3 ya, dari human error, dari produk, dan juga dari alam ya. Jadi untuk human error kan kita udah tahu bagaimana cara supaya menghindari, yaitu dilakukan final check lebih dari 1 orang, minimum 2 orang ya, sehingga mengetahui kalau misalnya ada yang miss, terkonek, nah dilakukan pengonekan ulang. Dan juga kasih tanda lokasi yang sudah dilakukan final check. Untuk produk, ya gunakan produk yang reliable, sehingga tidak terjadi misfire. Nah untuk alam, ada beberapa case yang mungkin agak lucu juga ya. Misalnya ada anjing masuk ke lokasi, karena tim blasting itu buang sisa makanan di lokasi sehingga dia gigit-gigit juga nonel, itu juga sempat terjadi. Nah seperti itu juga ada faktor juga. Jadi untuk menghindarinya kita perhatikan 3 faktor tersebut. Mungkin tambahan sedikit juga Pak Juju. Ada lagi yaitu untuk ini ya, dari desain juga bisa terjadi misfire. Jadi misalnya kita salah melakukan desain, itu ada potensi dia cut off dari lubang yang lain gitu.
Jadi itu pentingnya kita menentukan yang namanya burning front. Itu, Pak. Terima kasih. Betul, sama mungkin gas metan ya, seperti yang disampaikan tadi ada yang bertanya. Nah itu gas metan juga kalau slip loading dengan nonel yang tidak tahan terhadap metan itu bisa terjadi juga misfire. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Agung Triatmaja dari MHU. Selamat sore, izin bertanya. Dengan menggunakan emulsion, apakah bisa atau pernah di trial aplikasinya menggunakan plastik liner dengan diameter yang lebih kecil? Tujuannya adalah mendapatkan distribusi energi dengan menaikkan kolom isian handak, tetapi PF yang didapat juga tetap kecil. Terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi Pak Agung, untuk itu kan prinsipnya decoupling berarti ya. Jadi kita menggunakan linear itu untuk menaikkan kolom isian, tapi jumlah bahan produknya tidak lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya dari saya sendiri, kalau di DNX belum pernah ya untuk melakukan itu. Jadi makanya kita kalau di DNX itu mengembangkan produk tadi yang Delta E itu. Jadi dia densitasnya yang kita kurangi. Jadi misalnya dengan isian yang sama, anggaplah misalnya 100 kilo, nah itu dengan emulsi biasa mungkin misalnya 100 kilo itu stemmingnya di 4,5 meter misalnya. Tapi dengan produk Delta E ini, dengan kita bisa menurunkan densitasnya, isian 100 kilo itu panjang kolom isiannya akan lebih panjang, lebih tinggi gitu. Jadi mungkin di kolom stemmingnya itu di 3,8 atau 3,7 meter gitu. Jadi dengan cara itu. Kalau misalnya untuk kita menggunakan emulsi tapi menggunakan linear, itu tidak pernah ya. Jadi kan berikan kembali lagi seperti kita menggunakan ANFO untuk lubang basah gitu ya. Jadi kita mengurangi di situ sih untuk decoupling tadi itu Pak. Seperti itu Pak Agung. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Dwi Andi, BTR. Selamat sore, izin bertanya, bagaimana penanganan terhadap kondisi area peledakan dengan kondisi kurang baik, di mana telah terjadi hujan sehingga lubang berlumpur, mengingat densitas lumpur yang cukup tinggi dan berpotensi menyebabkan bahan peledak terdilusi, serta analisa perbedaan densitas terhadap lubang ini ketika menggunakan produk DE. Oke, terima kasih Pak Dwi Andi ya. Jadi memang lumpur itu sampai sekarang ya buat DNX juga masih sering menjadi isu di lapangan. Jadi memang akan lebih sulit ya penanganannya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin pertama kalau dari sisi persiapan lokasi itu bagaimana caranya kita menyediakan lokasi yang penyalirannya bagus ya. Jadi apabila hujan dari atas itu dia airnya tuh bisa mengalir keluar gitu, tidak ke lubang gitu. Nah, cuman kadang itu ada lokasi di mana lumpurnya itu dari bawah ya, dari dalam lubang gitu. Itu yang lebih sulit. Jadi pertama ya untuk dari sisi metode pengisian bahan peledak itu kita isi dengan metode bottom loading ya. Jadi kita memastikan hose itu sampai ke dasar lubang supaya si produk tadi saat keluar itu tidak bercampur dengan lumpur gitu. Dengan harapannya lumpurnya bisa naik ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya lumpur sudah naik ke atas, bisa kita keluarkan dengan stemming menggunakan gravel. Karena kalau misalnya kita memakai cutting drill, itu bahkan misalnya di dalam lubang nggak ada lumpur, dia awalnya cuma air. Kalau misalnya kita menggunakan cutting drill yang materialnya terlalu lunak gitu, misalnya pasiran gitu, nah dia akan menjadi lumpur di dalam gitu. Jadi kita untuk menghindari efek dilusi tadi, biasanya kita menggunakan kedua metode tadi itu Pak. Jadi metode bottom loading sama penggunaan gravel. Terus kemudian kalau untuk densitas itu juga akan berpengaruh ya. Jadi kalau untuk Delta E sendiri itu densitas pada saat keluar dari hose itu tidak langsung misal tadi 0,8 atau 0,75 atau 0,7 gitu ya. Jadi awalnya itu tetap seperti densitas emulsi biasa 1,3 gitu. Nah dan dia gassing-nya itu yang membuat dia densitasnya menurun. Nah, jadi dengan kita melakukan metode bottom loading itu diharapkan si emulsi tadi itu berada di bawah lumpur gitu, mendorong lumpur ke atas. Jadi walaupun dia nanti densitasnya turun di bawah 1, karena kekentalannya yang sudah sangat tinggi, dia tidak akan terlepas gitu. Jadi mungkin seperti itu. Pak Juju mungkin ada tambahan Pak? Mungkin terkait penyiapan lokasi, jadi apalagi kita tahu misalnya musim hujan ya, jadi dari awal kita udah harus siapkan
drainasenya seperti apa. Jadi kalaupun terjadi hujan, air tersebut tidak ngumpul, tidak jadi becek ya, sehingga akan mengganggu kegiatan drilling dan blasting. Itu sebabnya kriteria untuk penyiapan lokasi juga harus standar ya. Jadi ada kemiringannya sehingga air itu akan mengalir dengan lancar. Itu perlunya perencanaan dari awal. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Prismali. Izin bertanya, bagaimana treatment atau penanganan kondisi batuan di mana terdapat banyak patahan karena berpengaruh dengan hasil fragmentasi? Ya, jadi kalau misalnya untuk patahan, kita kalau misalnya untuk produk yang dengan viskositas tinggi itu harapannya itu ya, jadi misalnya di dalam lubang itu ada patahan atau misalnya ada struktur geologi lain gitu, misalnya crack atau rongga gitu ya, itu dia tetap bisa utuh si kolom isiannya, sehingga pada saat diledakan dia tetap terdetonasi dengan baik gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya untuk mungkin agak susah ya kalau misalnya untuk produk biasa gitu atau ANFO, karena kondisi geologi tadi itu pasti akan berpengaruh terhadap kolom isian di dalam lubang gitu. Jadi kalau misalnya untuk treatmentnya, saya belum ini sih Pak, kalau untuk treatmentnya belum pernah menemukan metodenya ya untuk misalnya banyak patahan. Jadi mungkin untuk pada saat loading, kita menggunakan produk yang sangat kental dan tidak mudah untuk terserap ke void atau crack-crack yang ada di dalam lubang tersebut ya. Nah, untuk density-nya bisa diatur. Kalau misalnya batuan tersebut relatif lunak, bisa menggunakan density yang rendah. Karena kan dia udah tercipta initial crack ya, sehingga dengan energi heave itu bisa membuat blasting cukup bagus. Seperti itu. Atau bisa juga dengan ini ya, kalau misalnya kita menggunakan emosi, bisa juga dengan pemakaian linear tadi gitu, atau dengan ANFO. Jadi linear itu kan fungsinya supaya dia, misalnya ANFO gitu ya, dia nggak ke mengisi si patahan tadi di dalam lubang gitu, jadi tetap bisa utuh, sehingga pada saat diledakkan itu dia bisa baik itu detonasinya. Jadi itu sih mungkin dengan treatmentnya kalau misalnya untuk produk biasa dengan penggunaan linear tadi. Baik, pertanyaan terakhir nih dari Pak Yusuf Atmoko. Terima kasih Pak Jaga dan Pak Juju untuk penjelasannya. Menyambung pertanyaan saya tadi, bagaimana cara kita mengetahui kualitas bahan peledak yang baik di lapangan, mengingat tes VOD sendiri tidak bisa setiap saat kita lakukan? Ya, jadi kalau misalnya kualitas bahan peledak ya, itu biasanya kalau kita di lapangan itu kita melakukan QC, jadi pengambilan sampel, kemudian kita tes, dari situ kita bisa melihat visualnya ya, visual produknya, terus kemudian kita juga bisa mengukur densitasnya gitu. Jadi apakah produk yang tercampur di truk ini sudah sesuai dengan spek standar yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Jadi kita biasanya melakukan pengambilan QC itu per 5 ton produk keluar. Jadi misalnya di satu lokasi dia misalnya membutuhkan 15 ton gitu, berarti kita melakukan 3 kali pengambilan QC ya setiap 5 ton. Nah itu jadi untuk memastikan selain produk dari pabrik itu sudah bagus, pada saat di lapangan juga pencampurannya di truk itu sudah baik juga gitu. Paling dengan cara seperti itu. Kalau misalnya untuk mengetahui apakah produk itu sudah bagus atau tidak. Baik, terima kasih Pak Juju dan Pak Jagat atas jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Kita sudah 2 jam lebih ya, sudah jam 4 waktu Indonesia bagian Barat dan sudah jam 5 nih waktu Indonesia bagian Tengah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Jagat dan Pak Juju yang telah meluangkan waktunya untuk sharing mengenai topik drill and blasting ini, topik yang sangat menarik ya. Sudah cukup banyak juga tadi pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta.
Dan kepada para peserta kami sampaikan bahwa untuk materi yang disampaikan oleh Pak Juju dan Pak Jagat ini nanti kita akan share ke alamat email yang dicantumkan ketika pendaftaran ya. Jadi ketika Bapak-bapak dan Ibu mendaftar, Bapak dan Ibu sampaikan tuliskan alamat email, nanti kita akan sampaikan materi yang disampaikan oleh Pak Juju dan Pak Jagat ini kepada alamat email masing-masing peserta. Baik, Pak Juju atau Pak Jagat, silakan apabila ada yang hendak disampaikan sebelum kita tutup acaranya. Baik, mungkin jika ada pertanyaan lain atau hal yang baru keingat gitu ya belakangan, bisa menghubungi saya atau Pak Jagat, mungkin bisa tanya ke panitia, nanti kita bisa ngobrol di luar session ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada CPD Perhapi ya. Jadi kalau misalnya ada topik lain yang perlu kita hadir, kami dengan senang hati untuk hadir. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Juju dan Pak Jagat. Terima kasih juga buat para peserta semua. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan pada CPD kali ini. Seperti biasa kami sampaikan bahwa CPD berikutnya kita rencana tanggal 16 Juli 2021 ya, dengan pemateri Pak Rahmat Lubis, GM Operation PT Aginco Resources, dengan topik estimasi cadangan emas, grade control, dan rekonsiliasi ya. Nah, jadi topiknya mengenai tambang emas, ini pemateri dari PT Aginco Resources. Jadi kalau tadi Pak Patar Simbolon sempat tanya bagaimana hubungannya antara drill and blasting dengan plant recovery, nah nanti mungkin bisa ditanyakan juga tuh sama Pak Rahmat Lubis ya. Jadi insya Allah tanggal 16 Juli seperti biasa pada hari Jumat jam 2 waktu Indonesia Barat. Baik, sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Kita tutup acara CPD kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat buat kita semua. Oke, terima Selamat kasih. sore.